Yang Om lihat itu ada seperti ular yang melilit di bagian kaki bapak kamu dan juga ada di kaki ibu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang dialami oleh kedua orang tua narasumber. Sebut saja di sini narasumbernya Mas Siswo. Dia menceritakan bagaimana kedua orang tuanya mengalami penyakit yang mungkin dikarenakan karena sihir. Nah, bagaimana kelengkapan cerita dari Mas Siswo ini? Kita langsung masuk ke channel Lambe Ireng. Sebut saja namanya Pak Teno. Itu nama bapaknya, dan ibunya sebut saja namanya Bu Lastri. Pak Teno ini bekerja sebagai seorang tukang bangunan. Saat bekerja sebagai tukang bangunan ini, ada satu kejadian yang membuat Pak Teno itu berhenti tidak merampungkan pekerjaannya dikarenakan sakit. Yang sakit itu awalnya mungkin hanya di bagian kaki, yang menurut dari istrinya Pak Teno itu Bu Lastri atau ibunya narasumber, kalau penyakit yang dialami oleh bapaknya itu dikarenakan asam urat. Itu awalnya. Tapi setelah beberapa hari, asam urat yang dikeluhkan atau yang diceritakan oleh ibunya ini tidak kunjung sembuh. Itu dalam beberapa hari. Dan Pak Teno pun harus berhenti, tidak ikut bekerja di tempat dia yang sebenarnya harus bekerja sebagai kuli bangunan. Selama beberapa hari, penyakit yang tidak kunjung sembuh ini sempat juga dirawat di salah satu tukang urut atau tukang pijat. Kata tukang pijat ini karena kelelahan dan ada urat yang salah yang membuat salah satu kaki kanan dari Pak Teno ini harus istirahat lebih. Jadi mungkin ada sekitar 1 minggu waktu istirahat yang harus dijalani Pak Teno demi kesembuhan kakinya. Saran dari tukang pijit itu pun dilaksanakan oleh Siswo dan juga Bu Lastri. Tapi setelah hampir 10 hari tepatnya, sakit itu tidak kunjung sembuh juga. Justru malah ada sesuatu yang aneh bagi Pak Teno. Karena saat kaki hendak digerakkan, saat dia hendak bangun dari tempat tidurnya, dia merasakan tidak ada satu gerakan di bagian kakinya, terutama di bagian kanan. Itu seakan-akan sudah tidak berfungsi sarafnya. Saat itu Pak Teno sempat teriak, "Bu, ini kakiku, Bu. Kenapa, Bu? Ini, Bu, kakiku." "Pak, kenapa, Pak? Kaki Bapak kenapa?" "Ini, Bu, kaki Bapak, Bu. Ini kaki Bapak tidak bisa gerak, Bu. Coba Ibu tekan." Bu Lastri menekan kaki Pak Teno. Dan saat beberapa kali dipijit, Pak Teno tidak merasakan sedikit pun apa itu sakit, apa itu nyeri, ataupun geli. Dan ini sangat membuat Bu Lastri itu khawatir. Dan saat itu narasumber itu anaknya Siswo. Dia datang, "Bu, ada apa, Bu, bersama Bapak?" "Nak, Bapak kamu, Nak." "Iya, Bu, kenapa?" "Kaki Bapak lumpuh." "Pak, yang benar, Pak." "Iya, Nak, coba kamu pukul kaki Bapak." "Pak, kaki Bapak saya lagi sakit." "Bukan itu maksud Bapak. Bapak ini bisa merasakan enggak kalau dipukul?" Dipukul sama Siswo sampai beberapa kali. Awalnya sih pelan, duk duk, tapi yang keras lagi sampai sekeras tenaganya Siswo. Pak Teno tidak merasakan. Dan itu sangat membuat Siswo itu ya sangat cemas. Kaki kanan yang sebagai penopang tubuh dari bapaknya, yaitu Pak Teno, ini sudah tidak berfungsi lagi. Intinya kakinya Pak Teno lumpuh. Itu kejadian 10 hari semenjak pertama kali dikira itu asam urat. Tapi semenjak dipijit ini justru malah lumpuh. Dan narasumber yaitu Siswo ini sempat mengeluh sama ibunya, "Bu, apa jangan-jangan dari tukang pijit itu salah urat, salah mijit sehingga Bapak ini lumpuh." Datang ke tukang pijit. Dari tukang pijit ini menjelaskan, "Bu, ini aneh, Bu." "Maksudnya gimana, Pak?"
Soalnya kakinya Bapak. Kalau Ibu tidak percaya dengan saya, silahkan Ibu atau Mas siswa datang ke tukang pijat dimanapun yang kalian kenal. Coba tanyakan apakah saya salah ngurut. Kalau memang saya salah, saya bertanggung jawab atas kelumpuhan Bapakmu. Itu dari salah satu tukang pijit. Dan hal itu pun dilakukan oleh Bu Lastri sama siswa, membawa bapaknya ke tukang pijit yang lain. Dan bukan cuma satu, tapi 3 tukang pijit yang menjelaskan bahwa tukang pijit yang pertama kali dijumpai atau didatangi oleh siswa dan juga Bu Lastri menjelaskan dia benar secara mijitnya. Jadi kelumpuhan itu karena apa? Jadi saat itu belum ada jawaban sedikit pun yang mengkaitkan kelumpuhan itu dikarenakan apa. Jadi belum tahu. Dan siswa sebagai anaknya berusaha lewat rumah sakit. Dari salah satu rumah sakit yang pertama kali dikunjungi oleh siswa dan ibunya, yaitu Bu Lastri. Penjelasan dari medis, kalau saraf yang ada di bagian kaki bapaknya, yaitu Pak Teno, sudah tidak berfungsi. Dan kalaupun bisa, itu butuh waktu yang sangat lama untuk bisa normal kembali. Tapi kelumpuhan itu bisa jadi kelumpuhan yang selamanya. Mendengar kata selamanya lumpuh dari salah satu dokter atau dalam penjelasan itu sudah lumpuh total, tidak bisa disembuhkan, dalam batin siswa atau ibunya hanya bisa merasa sedih dan menangis. Siswa sebagai anak laki-laki yang sudah dewasa, dia bilang sama ibunya, "Bu, mungkin ini sudah waktunya saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Ya sudah Bu, Bapak suruh istirahat saja di rumah." Itu siswa. Tapi setelah beberapa bulan, bapaknya yaitu Pak Teno yang sudah lumpuh dan tidak bisa apa-apa selain hanya dibantu dengan kursi roda, ibunya siswa, Bu Lastri, juga mengalami hal yang sama. Ini sesuatu yang sangat janggal. Tapi yang dialami Bu Lastri itu di bagian kaki kiri, yang mungkin awal-awalnya ya sakitnya itu hampir sama dengan bapaknya. Dikiranya itu ya sakit biasa, awalnya cuma kram, kaku. Nah, tidak berselang lama lumpuh itu juga dialami oleh ibunya. Dalam keadaan seperti itu siswa dan juga adik-adiknya hanya bisa bersedih dan menangis melihat kedua orang tuanya yang lumpuh di bagian kaki. Salah satu keluarga dari kerabat Pak Teno ataupun Bu Lastri itu datang menjenguk keduanya karena penyakit lumpuh yang sudah dialami Pak Teno itu hampir setengah tahun, sementara Bu Lastri sudah 3 bulan berlalu. Siswa sebagai anak pertamanya yang harus bertanggung jawab selama setengah tahun mengurusi bapak ibunya yang harus bolak-balik dari pekerjaannya setiap sore mengurusi bapak ibunya, sementara ketiga adiknya juga harus diurus oleh siswa. Dia meminta bantuan kerabat dari Pak Teno ataupun Bu Lastri. Nah, kebetulan salah satu kerabatnya itu ada yang indigo, ada yang bisa melihat hal yang tidak nalar. Dari salah satu kerabatnya yaitu adik kandung Pak Teno, sebut saja namanya Pak Imam. Dari Pak Imam itu menjelaskan ke siswa, "Iya Om, kenapa? Bapak sama ibu kamu, dia kan lumpuh, tapi ya maaf, entah benar atau tidak, yang Om lihat itu ada seperti ular yang melilit di bagian kaki bapak kamu dan juga ada di kaki ibu kamu." Maksud Om apa? Ada yang tidak suka dengan bapak atau ibu? Ada yang nyantet? Ada yang nyihir? Saya tidak bilang seperti itu siswa. Tapi yang saya lihat, yang saya ketahui, entah itu benar atau tidak, di bagian kaki bapakmu dan ibumu ada ular yang melilit. Siswa yang mengenal betul siapa omnya, yaitu adik dari bapaknya, ketika menjelaskan ada ular yang melilit di bagian kaki bapak dan ibunya, omnya itu meminta sama siswa, "Siswa, sebaiknya coba kamu cari seorang praktisi. Mungkin di sini ada sesepuh atau kiai yang bisa mengerti hal-hal gaib. Mungkin dari beliau penyakit yang dialami bapak sama ibu kamu itu bisa sembuh." "Iya Om, nanti saya usahakan. Tapi Om, saya sudah berusaha beberapa kali Om. Saya tidak punya biaya. Saya sudah berusaha datang ke dukun A, ke dukun B, bahkan bukan hanya ke satu praktisi. Memang banyak yang menjelaskan Om, kalau bapak ibu itu sepertinya ada yang nyihir, ada yang menyandet." Dan omnya yaitu Pak Imam itu nanya sama siswa, "Sebenarnya ada masalah apa sih bapak sama ibu kamu sampai seperti itu?" Saat siswa ini hendak menjawab, bapak dan ibunya itu ngomong sama adiknya yaitu Pak Imam,
Imam, iya Kang, ada apa? Saya heran dengan apa yang saya alami dengan Mbak Yumu yang mengalami lumpuh juga. Perasaan saya itu tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Saya sebagai tukang ya nurut-nurut saja. Apalagi Mbak Yumu itu Mbak Lastri, dia juga tidak pernah punya masalah dengan tetangganya. Lah terus dari mana sihir itu atau orang yang ingin membuat saya itu seperti ini terus siapa? Ini penjelasan dari bapaknya sampai bertanya ke Om Imam, yaitu Pak Leknya Siswo. Dan Pak Imam menjelaskan ke orang tuanya Siswo, itu Pak Teno, Kang, mungkin sebab itu bukan dari sampean atau dari Mbak Lastri, Kang, tapi bisa jadi dari yang lain. Maksudnya apa, Imam? Imam nanya ke Siswo, Siswo, saya nanya sama kamu, apakah kamu punya masalah dengan orang lain? Atau mungkin dengan pacar? Atau mungkin dengan siapa? Siswo coba merenung. Dia teringat akan satu hal, yaitu satu masalah yang pernah membuat orang lain itu sakit hati. Dan orang itu tak lain adalah sosok pacarnya. Sebut saja namanya Ayu. Ayu ini memang menginginkan Siswo, tapi karena Siswo yang baru saja lulus kuliah, dia tidak mau tergesa-gesa untuk menikah. Dia masih fokus pingin menjadi anak yang berbakti. Sehingga niat tawaran dari Ayu dan juga keluarganya itu ditolak mentah-mentah sama Siswo. Siswo yang seorang sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan waktu itu. Orang tuanya itu mendesak Siswo. Tapi jawaban Siswo, saya belum siap Pak. Saya belum siap. Nunggu bapak ibu dan juga adik-adik saya itu sudah semuanya tenang, kalau saya sudah bekerja. Pak Imam yang mendengar penjelasan dari Siswo, apa jangan-jangan dari situ? Coba kamu datangi lagi keluarganya Ayu, keluarga pacar kamu. Dan saat Siswo mendapatkan saran dari Imam atau omnya ini, Siswo datang ke rumah orang tuanya Ayu. Dan saat dia datang, itu langsung diusir oleh orang tuanya Ayu. Kamu mau apa Siswo kesini? Sudah, kamu pulang saja. Siswo bingung, ada masalah apa dengan dia? Saya sudah tidak mau lihat kamu lagi. Sana pergi. Satu kata pun belum sempat terucap. Melihat Siswo itu langsung diusir oleh orang tuanya Ayu. Setelah itu Siswo kembali ke rumah dan menjelaskan ke orang tuanya termasuk Imam. Ada masalah apa dengan bapaknya Ayu? Selang beberapa hari, Siswo mencoba merenung mencari penyebabnya. Dan dia ketemu dengan Ayu. Ternyata dari penjelasan Ayu, orang tuanya sangat-sangat kesal dengan kamu. Dan dia memang sengaja dan ingin buat kamu itu sengsara. Tapi kok aneh, yang kena malah bapak sama ibu kamu. Jadi kamu tahu Ayu, kata Siswo, saya tahu betul bagaimana kelakuan bapak. Bapak kalau sudah tidak suka orang, dengan cara apapun itu dilakukan oleh bapak. Mendengar penjelasan dari Ayu, Siswo hanya mempunyai jawaban bahwa penyebab lumpuh bapak ibunya itu dikarenakan oleh orang tuanya Ayu. Lewat salah satu praktisi atau sesepuh di tempat dia tinggal bersama Imam, yaitu omnya. Apa yang dikatakan Imam ternyata benar. Lilitan ular itu adalah kiriman dari keluarganya Ayu yang tak lain adalah orang tuanya. Setelah praktisi itu melenturkan sihir dari kedua kaki, yaitu bapak dan ibunya Siswo, butuh waktu mungkin sekitar hampir 1 minggu untuk mengeluarkan atau melunturkan jin yang merubah dirinya menjadi sosok ular. Setelah 1 minggu diterapi dan diruqyah oleh Pak Kiai, kaki Pak Teno dan juga Bu Lastri itu sudah mulai merasakan di bagian jemari kaki-kakinya sudah ada pergerakan. Dan dia sudah merasakan seperti ada aliran darah. Kaki yang tadinya dingin itu berubah hangat. Dan dalam waktu yang berkelanjutan, diterapi terus menerus. Dan Imam yang menjadi orang yang mendampingi Pak Teno dan juga Mbak Yunya, yaitu Mbak Lastri. Karena Siswo harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya lewat Imam, yaitu adik kandung Pak Teno. Disitulah Om Imam, yaitu omnya Siswo, bersamaan dengan bapak ibunya beberapa bulan ditemani Om Imam yang setiap kali dia datang dan merelakan pekerjaannya itu ditunda-tunda. Demi siapa? Demi kakak kandungnya yaitu Pak Teno ataupun
kakak iparnya itu Bu Lastri. Siswa yang sangat berterima kasih kepada omnya karena dialah yang mengurus bapak ibunya sampai beberapa bulan akhirnya bapak ibunya itu bisa sembuh total. Di saat kesembuhan itu sudah mulai dirasakan oleh Pak Teno dan Bu Lastri. Salah satu praktisi yang menangani kedua orang tua siswa itu menjelaskan ke siswa dan juga ke omnya yaitu Pak Imam agar apa yang sudah dialami oleh bapak ibunya menjadi satu pelajaran terutama untuk siswa agar jangan sampai membuat orang itu sakit hati. Ketika orang yang sudah sakit hati dengan sakit hatinya, amarah yang sudah masuk ke dalam hati, setan iblis itu akan masuk yang membuat orang itu hanya dengan kejamnya melakukan sesuatu yang sudah terjadi dan dialami oleh orang tua kamu. Mungkin kamu tidak apa-apa, tapi berimbas pada kedua orang tuamu. Dan saat ini saya berpesan untuk kamu siswa dan juga Pak Imam. Kalaupun kalian sudah tahu itu adalah orang yang pernah kamu kenal, saya berharap jangan pernah untuk mendendam. Biarkan semuanya itu kita serahkan dan kembalikan kepada Sang Pencipta. Jangan sekalipun kamu dendam. Ingat itu pesan saya. Iya Pak Kiai, itu jawaban siswa dan juga Pak Imam. Setelah beberapa minggu semenjak Pak Kiai itu sudah tidak menangani Pak Teno dan juga Bu Lastri, berlahan-lahan kesembuhan yang dirasakan oleh Pak Teno dan Bu Lastri akhirnya benar-benar bisa seperti semula lagi. Dengan kesembuhan orang tuanya, siswa bersyukur dan merasa dirinya sangat-sangat bersalah karena apa yang sudah pernah dia lakukan kepada Ayu dan keluarganya. Semoga dari kisah siswa ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Ambi Irang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.